Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru senusantara. Ya, eh, pada video kali ini saya akan sharing ya terkait dengan bagaimana seorang operator atau Bapak Ibu guru yang akan mengelola ijazah atau e-ijazah, sekarang bentuknya e-ijazah ya. Nah, ini Bapak Ibu guru, apa namanya, websitenya di ijazah.kemendikbud, maaf, ijazah.data.kemdikbud.go.id. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ijazah tahun 2024-2025 ini menggunakan e-ijazah ya. Jadi kita tidak perlu menulis nama siswa pakai ijazah berbasis kertas biasa ya. Sekarang sudah berbasis e-ijazah. Namun ya nanti juga pasti di print ujung-ujungnya gitu. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Nih, kita akan berbagi, kita sharing saja ya. Nah, Bapak Ibu tinggal langkah awal adalah masuk ke bisa caranya di Google saja atau di sini ketik e-ijazah. Nah, maka portal inilah nanti yang harus Bapak Ibu klik nih di Google ya, biar gampang aja gitu. Oke, e-ijazah nih Bapak Ibu. Klik ini, maka nanti kita akan dibawa atau diarahkan ke dashboard atau tampilan awal. Nah, ini jika kita belum login ya. Tadi saya udah login. Nah, ketika ini tampilan ini awal, kita cek bisa mengecek data verifikasi, kemudian DNT, DNS. DNT ini data nominasi sementara, kemudian DNT data nominasi tetapnya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat data verifikasi dan yang lainnya begitu, atau data residu. Nah, perlu dipastikan Bapak Ibu bahwa harus data siswanya harus sudah tidak ada lagi yang masuk residu ya. Nah, baik, langkah pertama adalah kita login terlebih dahulu Bapak Ibu. Klik di pojok kanan atas ini, login. Maka ini akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan email dan password Bapak Ibu sesuai dengan apa namanya, sekolahnya masing-masing ya. Ini untuk user yang saya gunakan di sekolah saya itu. Kita login, maka ini tampilan loginnya. Nah, untuk masuk manajemen ijazah kita klik saja di sini Bapak Ibu. Klik di manajemen ijazah begitu. Nah, ini saya sudah login, tapi kalau belum login biasanya dia diarahkan dulu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini ya tampilan awalnya. Setelah tadi kita klik apa namanya manajemen ijazah ini, klik, maka akan muncul ke tampilan ini. Nah, ini tampilan ketika kita akan diarahkan kepada tab manajemen ijazah. Kita klik login, passwordnya sama dengan saat kita masuk kepada apa namanya tampilan yang ini tadi, ya. Passwordnya sama dengan itu. Kita masuk login, maka akan diarahkan ke tampilan awal. Nah, di sini ada pemberitahuan Bapak Ibu bahwa masa uji coba pengelolaan data induk ijazah berlangsung hingga H-2 penetapan kelulusan. Apa artinya? Artinya adalah ketika kita melakukan simulasi sekarang, itu nanti H-2 itu sistem akan mereset kembali data-data yang sudah kita lakukan input pada saat simulasi ini gitu. Tapi jangan khawatir, nanti saya berikan trik untuk bagaimana caranya agar data kita tidak tersimpan. Artinya jangan sampai kita setelah melakukan simulasi khawatir data kita tersimpan, padahal data tersebut adalah data latihan kita gitu ya. Nah, itu ini nanti caranya saya kasih tahu ya. Nah, kemudian periode simulasi setiap bentuk pendidikan berbeda berdasarkan penetapan kelulusan masing-masing. Artinya apa? Eh, Sesuai dengan surat edaran dan pedoman atau panduan yang ada di eh, yang sudah kita terima ya, nanti saya share di deskripsi untuk panduannya. Itu periode simulasi antara SD, SMP, dan SMA itu berbeda Bapak Ibu. Artinya Dikdas dan Dikdasmen gitu ya, itu berbeda. Dan biasanya itu dari SMA dulu. Kalau tidak salah di panduan itu SMA per awal Mei gitu. Itu sudah dilakukan penetapan e-ijazah. Kalau tidak salah sekitar tanggal 5. Nah, untuk SMP nanti kita bisa lihat di daftar jadwalnya.
kalau di panduan itu di hari pertama awal bulan Juni. Berarti kurang lebih kalau kita lihat kalender itu di tanggal 2 apa namanya kelulusannya. Berarti ketika H-2 itu penetapan kelulusannya, nanti si sistem akan mereset itu gitu di H-2-nya. Berarti kurang lebih di hari Minggu ini. Nah, maka kita bisa melakukan penetapan kelulusan di sekitar bulan akhir April ini Bapak Ibu begitu ya. Ya, dipantau saja nanti jadwalnya. Kemudian informasi jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada menu jadwal nih. Ini nanti kita lihat di sini. Lalu seluruh aksi dalam proses yang dilakukan selama uji coba akan di-reset. Nah, H-1 ya, H-1 di-resetnya ternyata. Kemudian pengelolaan data ijazah yang sesungguhnya dapat dilakukan pada periode waktu yang telah ditetapkan. Artinya apa? Nanti di jadwal ada. Kita pantau terus apa namanya website ini Bapak Ibu atau akun sekolahnya masing-masing gitu. Nah, ini tampilan awalnya. Ini tampilan awal apa namanya dashboard awal tampilan e-ijazah. Kemudian Bapak Ibu bisa dicek di sini ada data kelulusan, SPTJM, DNT. Nah, ini akan muncul aktif. Nah, ini yang warna biru ini sudah aktif. Kalau yang hitam ini berarti belum ya. Artinya apa? Ketika misalkan kita sudah menetapkan kelulusan, maka ini akan menyala menjadi warna biru. SPTJM, DNT, dan berikut seterusnya begitu. Kemudian dipastikan juga Bapak Ibu bahwa status residu tidak ada lagi pada ijazah. Artinya apa? Baik itu residu NISN ataupun residu NIK ya biasanya, karena NIK itu harus padan dengan Dukcapil. Jadi ketika datanya tidak padan dengan Dukcapil, maka akan muncul residu di ijazah ini begitu. Artinya data nominasi siswanya itu tidak benar nantinya. Yang misalkan di sekolah saya harusnya 170, sementara DNS-nya data nominasi sementara itu hanya 169. Berarti satu orang itu masuk ke DNS. Nah, Bapak Ibu bisa dicek di daftar ini DNS ya, daftar nominasi sementara yang validnya berapa, kemudian yang residunya berapa, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya, daftar jadwal. Nanti jadwal-jadwal yang sesuai urutannya akan dimunculkan di sini Bapak Ibu. Karena ini masih bentuknya simulasi ya. Perbaikan gelar kepala sekolah jika ada ini dilakukan 2 April sampai 3 Mei. Nah, ini hari ini saya tanggal 25 April ya saya melakukan atau syuting rekaman ini. Maka masih bisa dilakukan sampai tanggal 3 Mei. Nah, ini nanti simulasi selesai tanggal 3 Mei semua gitu. Penetapan kelulusan, kemudian penetapan apa namanya unggah penetapan, pembuatan SPTJM. Nah, ini dipantau terus jadwal ini. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian di sebelah kiri sini kita lihat realisasi legalitas. Nah, ini apa maksudnya? Ini adalah daftar menumpang. Artinya ketika satuan pendidikan yang menumpang induknya kepada sekolah lain begitu. Artinya biasanya ini yang sekolah-sekolah satap ya, atau satu atap yang dia misalkan menginduk ke sekolah karena belum punya bangunan biasanya, atau apa namanya masih satu atap statusnya, maka biasanya dia menginduk pada sekolah yang lebih besar begitu. Ini daftar induk. Nah, ini kita abaikan saja jika Bapak Ibu tidak menginduk ya. Saya kira sekolah-sekolah besar atau kebanyakan sekarang satap-satap sudah berkurang begitu. Apalagi di Kecamatan Jember saya kira. Kemudian lihat di DNS Bapak Ibu. DNS ini data nominasi sementara ya. Dicek. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengecek data validitas atau data kebenaran siswanya ya, begitu. Ada jumlahnya, ada berapa kelas 9 sekarang per tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sekolah saya ini ada 170 gitu. Ini sudah valid semua, berarti sudah masuk datanya ya. Nah, ketika sudah valid, kita bisa melanjutkan Bapak Ibu. Kalau sudah 170 datanya berarti sudah pas gitu. Atau berapa jumlah di siswa kelas 9 di sekolah Bapak Ibu, ketika jumlahnya sudah sama berarti data nominasi sementaranya sudah sesuai begitu. Kalau tidak sesuai, misalkan ada yang residu, nanti Bapak Ibu tinggal diperbaiki di Carval PD. Nah, nanti itu sudah banyak tutorial yang apa ini ya. Kemarin saya juga mengerjakan itu, lumayan pusing mengurus NIK karena harus valid dengan Dukcapil ya. Kemudian Bapak Ibu, kita lakukan penetapan kelulusan ya. Kita klik di DNS ini untuk penetapan kelulusan nomor 2. Begitu. Nah, ini
penetapan kelulusan peserta didik. Silahkan melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Pastikan seluruh siswa peserta didik telah ditentukan status kelulusannya. Nah, kita tentukan dulu status kelulusan. Bagaimana caranya? Ini kan status yang lulus tidak ada karena kita belum tetapkan ya. Tidak lulus juga tidak ada. Nah, semua pasti ada di tab yang ini. Kita klik yang belum ditetapkan. Nah, caranya Bapak Ibu bagaimana? Kita bisa langsung ketika misalkan sekolah saya lulus semua nih, kita bisa melakukan dengan cara cepat. Tinggal klik luluskan semua begitu. Atau misalkan kita akan satu-satu nih, kita verifikasi namanya. Untuk menentukan kelulusan kita bisa menggunakan penentuan kelulusan yang ini. Bapak Ibu, ini aksi lainnya kita lihat ini profil. Kalau yang tanda pensil ini untuk penentuan kelulusan. Misal ini namanya si Ahwan Neza Al-Rozak. Nah, kita tentukan apakah dia lulus atau tidak lulus begitu. Umpamanya kita luluskan saja semua ya supaya cepat. Nah, misalkan, wah ternyata lulus semua. Kita luluskan semua. Kalau tidak lulus berarti kita pakai aksi yang ini ya satu-satu begitu Bapak Ibu. Kita luluskan semua, klik ya, kemudian klik simpan. Apakah Anda yakin akan meluluskan 170 peserta? Karena sekolah saya kan misalkan langsung kita klik ya. Nah, maka di tab belum ditetapkan ini sudah hilang. Dia masuk kepada tab yang lulus semua. Nah, sudah muncul sekarang ya, seperti berbeda dengan yang tadi. Setelah itu apa Bapak Ibu yang kita lakukan? Kita sebagai operator sekolah atau Bapak Ibu guru di sekolah yang mengelola ijazah ini, kita lanjutkan ke unggah SK penetapan kelulusan. Karena SK penetapan kelulusan ini tidak akan muncul ketika belum kita tetapkan siswanya yang lulus. Misal, kita batalkan ya, ulangi ya. Nah, misal ini belum ditetapkan ya. Kita udah maju ke poin nomor 3, unggah penetapan SK. Maka dia tidak akan muncul karena di sini tertera bahwa Anda belum dapat mengunggah surat keputusan karena belum menetapkan siswa yang lulusnya begitu kan. Nah, begitulah kira-kira. Nanti akan ada formatnya ketika kita sudah menetapkan kelulusan. Kita tetapkan lagi kelulusannya Bapak Ibu. Nah, kita tetapkan, klik ya, simpan, kemudian apakah Anda yakin? Yakin, ya, gitu. Setelah kita tetapkan, maka kita ke unggah penetapan, maka dia akan muncul. Nah, seperti ini ya. Ini unggah penetapan SK penetapan kelulusan peserta didik. Nah, sebelum kita unggah unduh formatnya dulu Bapak Ibu. Kita unduh formatnya begitu karena sudah ditentukan ya formatnya. Nah, ini kita unduh dulu, kita klik yang ini download. Nah, ini karena saya sudah download ya. Kita download save begitu. Nah, ketika sudah ada di sini ini format SK kelulusannya begitu Bapak Ibu. Penetapan kelulusan. Nanti di sini Bapak Ibu di SK ini keputusan kepala sekolah SMP Jember misalkan diisi nomornya ini nomor berapa, kemudian bla 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 selanjutnya begitu, ditandatangani kepala sekolah dan distempel basah begitu. Ini di print out dulu nanti Bapak Ibu format ini, kemudian diberikan nomor, tanda tangan kepala sekolah, distempel, kemudian di-scan ulang nantinya Bapak Ibu. Setelah di-scan ulang, artinya nanti formatnya dalam bentuk PDF ya. Nah, setelah di-scan ulang dalam bentuk PDF, kemudian apa? Kita unggah di sini Bapak Ibu. Kita klik unggah SK. Nah, kita tentukan kepala sekolahnya siapa, misalkan, kemudian nomornya, kita contoh ini ya, 123 misalkan berapa. Biasanya kan garis miring berapa misalkan. Nah, garis miring tahun 2025 misalkan ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, kemudian unggah file. Nah, ceritanya ini hasil scan saya tadi ya. Saya tanda tangan dan berikan nomor, di stempel, di scan ulang dalam bentuk PDF. Kita unggah lagi. Nah, kita klik simpan. Apakah Anda yakin mengunggah? Yakin sekali. Nah, kita cek di sini. Satuan pendidikan Anda sudah mengunggah SK, silakan untuk melanjutkan pembuatan SPTJM. Nah, klik di sini, bisa klik di situ, ya kan? Ini lebih cepat ya. Atau
Bapak Ibu bisa ke tab sebelah kiri ini, pembuatan SPTJM. Sama saja, dia masuknya ke tab yang sama begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya proses yang nomor 3 ini kita sudah selesai. Begitu Bapak Ibu. Nomor kelulusannya yang sudah kita input, kepala sekolah, kemudian nah ini kan tanggal kelulusannya 2 Juni 2025, berarti ini saya SMP ya. Berarti kita nanti SMP itu tanggal penetapan kelulusannya adalah 2 Juni 2025 Bapak Ibu. Lihat SK, khawatir misalkan salah begitu. Nah, ini yang kita upload tadi sesuai dengan yang kita buat, nomor suratnya, kemudian tanda tangan dan sebagainya. Begitu. Lalu nah, ini kan sudah muncul di sini ketika sudah ditetapkan. Kita lanjut ke pembuatan SPTJM. Itu tugas kita yang terakhir ini, Bu, Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini karena kita belum ada SPTJM, maka masih statusnya siswanya masih di sini. Belum pindah ke sudah SPTJM. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah klik buat SPTJM. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sama, kita pilih kepala sekolahnya, kemudian klik buat SPTJM, klik ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Begitu. Caranya sama juga. Sebelum kita unggah, maka kita harus upload dulu SPTJM-nya. Kita unduh dulu SPTJM-nya. Nanti muncul tampilan seperti ini, tampilan SPTJM. Setelah kita unduh, karena saya sudah mengunduh ya, nanti seperti ini format SPTJM-nya. Nah, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, begitu Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Lalu kita unggah SPTJM di sini Bapak Ibu. Sama SPTJM nanti ini harus bermaterai ya. SPTJM ini harus bermaterai. Bapak Ibu nanti dilengkapi saja kepala sekolahnya dan sebagainya, nomornya, nomor berapa dan sebagainya. Nah, ini materai tanda tangan. Kemudian di scan ulang nanti jadi format PDF lalu unggah SPTJM. Nah, ceritanya saya sudah mengunggah ya, tapi hati-hati nih SPTJM yang sudah hasil scan tadi begitu, yang sudah tanda tangani dan diberikan nomor. Klik simpan Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai operator sekolah atau guru di sekolah yang mengelola ijazah hanya sampai di sini Bapak Ibu. Begitu, sudah sampai di SPTJM saja. Nanti data nominasi tetap ini akan menunggu dulu dari dinas Bapak Ibu. Artinya pengajuan SPTJM, nah ini ada notifnya ya. Pengajuan SPTJM sedang dalam proses antrian persetujuan dari dinas. Silahkan cek secara berkala untuk melihat hasil verifikasi. Nah, kita tinggal ngecek aja. Jadi dinas akan memverifikasi SPTJM kita dan surat penetapan kelulusan, maka nanti akan muncul DNT atau daftar nominasi tetap siswa yang sudah lulus. Kemudian nanti berlanjut ke pengelolaan ijazahnya, penomoran dan sebagainya. Nah, tugas kita sementara sampai sana dulu Bapak Ibu. Begitu. Karena ketika belum diverifikasi oleh dinas, maka itu tidak akan muncul DNT-nya, data nominasi tetap siswa yang sudah lulus dari sekolah kita. Begitu. Begitu Bapak Ibu, sangat mudah kan ya? Begitu. Nah, meskipun tadi ada di awal ada notif bahwa tanggal H-1 ya, H-1 penetapan kelulusan itu akan di-reset, data kita akan di-reset. Tapi meskipun begitu, Bapak Ibu, kita khawatir saat di-reset oleh sistem tidak ke-reset gitu ya. Padahal data itu masih data latihan bohong-bohongan. Nah, caranya bagaimana kita batalkan semua dari proses nomor 4 ini, nomor 3, nomor 2, nomor 1 kita dari belakang dan dari depan di sini. Kita dari pembuatan SPTJM ini ya. Kita klik ini Bapak Ibu, batal SPTJM. Klik ya, klik batalkan. Klik ya. Ya, jadi SPTJM-nya belum ditetapkan. Itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 3 Bapak Ibu. Ya, ini menjaga kekhawatiran saja ya. Sebetulnya mungkin ya tidak apa-apa nanti akan direset oleh sistem gitu. Tapi kita menjaga kekhawatiran. Klik batal SK. Karena tadi kita sudah unggah SK, klik batalkan, klik ya, klik batalkan. Klik ya. Begitu. Kemudian
penetapan kelulusannya juga kita batalkan dulu Bapak Ibu. Ini tadi sudah 170 siswa ya, sudah ditetapkan kelulusannya, ini lulus semua. Tidak ada yang tidak lulus, 170. Ini belum ditetapkannya kosong, kita kembalikan ke belum ditetapkan, maka klik batalkan semua. Ya, klik simpan. Klik iya. Maka status yang lulusnya jadi hilang, tidak lulusnya juga hilang, masuk ke belum ditetapkan. Seperti itu Bapak Ibu, hanya itu saja untuk latihan saja. Barangkali Bapak Ibu operator atau Bapak Ibu guru pengelola ijazah di sekolah kebingungan begitu, yang biasanya ijazahnya berbasis kertas yang tinggal ditulis nama begitu, kemudian tinggal tanda tangan, input apa ditulis nilai-nilainya, tapi sekarang sudah berbasis ijazah begitu Bapak Ibu. Jadi saya juga tidak tahu bentuk ijazah seperti apa, kemudian formatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, saya tidak tahu karena memang belum muncul ya. Tapi sementara hanya itu yang dapat kita lakukan gitu. Kita tunggu saja kejutan berikutnya. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Salam lestari, salam literasi. Sampai jumpa. See you. Boom.